Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan itu nikmat dunia serta nikmat iman. Tak lupa salawat beriringkan salam kita hadiahkan pada junjungan baginda Nabi Yuka Habibullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita perbanyak salawat, insya Allah kita adalah umat akhir zaman yang kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahandaku, ibundaku, para netizen, ustadz, ulama, habaib, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu diberikan keberkahan umur dan kita semua bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat-sahabat para netizen sekalian, sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kita bersalawat. Mudah-mudahan dengan kita sering bersalawat, kita lebih mencintai salawat dan kita lebih mencintai Rasulullah. Dan insya Allah dan kita mencintai Rasulullah, kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik sahabat-sahabat, para subscriber ya, para netizen, intinya yang selalu setia dengan channel MRY, channel Mas Ray. Jadi alhamdulillah Mas Ray masih diberikan kesehatan, dan alhamdulillah juga Mas Ray masih bisa buat video. Jadi kali ini, di judul kali ini itu berjudul tanggapan masalah video settingan untuk para netizen. Jadi begini para netizenku sekalian, ayahandaku, ibundaku sekalian. Jadi banyak maraknya sekarang ya, ini kalau dibilang juga terjadi sama saya dulu kan. Banyak beranggapan yaitu banyak sekali video-video yang beredar di YouTube sekarang yaitu mengenai pemberantasan dukun santet yang katanya kalau dibilang settingan semua kan begitu. Jadi begini para sahabat-sahabatku sekalian, ini menurut saya dengan video tersebut kalau dibilang itu untuk menjadi motivasi ya bagi orang-orang awam. Motivasinya seperti apa gitu. Jadi begini, masalah settingan dan tidak settingannya kita jangan melihat ke situnya, tapi kita ambil dari sisi baiknya. Misalnya seperti ini, Mas Karyo, dari video Mas Karyo kan sudah ada dibilang, itu dibilang 80% video-video Mas Karyo settingan dan 20% itu ada real. Jadi ini biarpun untuk channel lain, untuk YouTubers lain, itu belum ada klarifikasi masalah settingan atau enggaknya. Tapi bisa saya ambil pelajaran dari video Mas Karyo, ya saya anggap ya kalau dibilang ini mewakili dari YouTubers yang lainnya. Ini menurut saya kan, karena tergantung para netizen, para ayahanda ibundaku sekalian yang mau beranggapan seperti apa. Jadi ini di video saya ini menurut saya gitu. Jadi
80% adalah settingan dan 20% itu ada real gitu. Dan kalau dibilang YouTube ini kan media hiburan gitu. Yang namanya video atau film hiburan itu wajib disetting karena supaya menarik dan penonton itu bisa menjadi terhibur gitu. Dan dibilang sisi positif itu di mananya? Jadi begini para sahabat-sahabatku, ayahandaku, para netizen sekalian. Video-video tentang pemberantasan dukun itu kalau dibilang positifnya seperti ini. Jadi kalau dibilang yang dulunya rakyat Indonesia, terkhusus sahabat-sahabat kita, saudara kita yang lebih percaya kepada dukun, sekarang menjadi hilang gitu. Lebih percaya kepada ustadz-ustadz, kepada ulama, kepada ahli agama. Karena apa? Dari video itu dia bisa lihat, dukun-dukun selalu kalah aja sama ustadz, selalu kalah aja. Intinya apa? Berarti kan dukun itu kan lemah gitu. Jadi mereka tuh lebih percaya kepada ahli agama gitu. Soalnya begini, inilah Indonesia gitu. Jadi kebanyakan orang Indonesia, kebanyakan sahabat-sahabat kita, saudara kita itu lebih percaya sama dukun-dukun, yaitu dukun-dukun yang bersekutu dengan jin. Padahal apa? Sebaik-baiknya jin, sebaik-baiknya syaitan adalah seburuk-buruknya manusia. Karena manusia dilahirkan tuh derajat lebih tinggi dari setan dan jin. Jadi tergantung para sahabat netizen sekalian bagaimana memilah dan memilihnya. Dari 100% ada 20% yaitu ilmu al-hikmah yang sesungguhnya, yaitu yang ada pada YouTube tersebut dan yang ada pada video-video dari channel-channel tersebut. Jadi intinya kita nggak usah cari mana yang settingan, mana yang asli, mana yang asli. Intinya kalau video itu menghibur kita tonton. Kalau misalkan video itu tidak menghibur nggak usah ditonton gitu. Karena pada dasarnya sama juga gitu. Mereka adalah berdakwah. Beginilah cara mereka berdakwah. Beginilah cara-cara ustadz dalam YouTube tersebut, misalnya Kang Ujang Bustami, Gus Idris, Mamas Karyo, lalu para ustadz-ustadz yang ada di YouTube, yaitu tentang pemberantasan dukun gitu. Ini kalau dibilang sebagai media dakwah. Ya seperti tadi yang tadi saya bilang gitu. Kenapa saya berani ini kalau dibilang sebagai media dakwah? Karena dengan ini itu sebagai motivasi gitu. Bisa jadi gini, dengan mereka melihat video dari YouTube tersebut, maka akan meningkatkan ibadah mereka. Karena apa? Ilmu al-hikmah itu kalau dibilang itu ilmu Allah gitu. Jadi hanya Allah yang ngasih gitu. Dan kalau dibilang bagaimana cara kita mendapatkannya? Dengan cara kita beramal, dengan cara kita beribadah. Selanjutnya, la haula wala quwata illa billah, kita serahkan sama Allah, karena manusia tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Karena Allah tuh tahu mana yang terbaik bagi umatnya dan mana yang cocok bagi umatnya. Jadi dengan kita menonton video ini, insya Allah bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik dalam beribadah. Dan kita lebih bisa memahami dan bisa memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk bagi kita. Tapi yang namanya pemikiran manusia itu sangat berbeda. Karena kan lidah kita ini berbeda, ada yang suka asin dan ada yang suka manis. Namun pada dasarnya tergantung kita lagi untuk memilah dan memilih. Jadi kalau misalkan para sahabat, para netizen suka dengan video-video seperti pemberantasan dukun, dilihat gitu. Itu kalau dibilang sebagai media hiburan kita gitu. Yang insya Allah dengan media hiburan itu bisa merubah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Namun kalau misalnya nggak cocok sama kita, nggak usah dilihat gitu. Tapi kalau dibilang motivasi gitu, jangan langsung ini settingan yang ini, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Yang namanya hiburan itu wajib disetting kalau dibilangnya, karena kan supaya lebih menarik dan buat penonton tuh lebih terhibur. Jadi lihat aja sisi positifnya gitu. Ambil sisi positifnya, ambil sisi kebaikannya. Karena kalau dibilang dengan video mereka bisa menjadi motivasi bahwasannya kalau misalnya ada keluarga kita yang mengalami musibah, mengalami penyakit, datanglah kepada ahli agama. Karena sesungguhnya Allah itu menciptakan penyakit, juga menciptakan obatnya. Tergantung ikhtiar kita tuh seperti apa. Ikhtiar itu ada dua, ikhtiar yang benar dan ikhtiar yang tidak benar. Jadi kita pilih ikhtiar yang benar atau yang tidak benar itu tergantung kitanya lagi, kita mau milih yang mana. Kita wajib memilah dan memilih mana yang baik bagi kita dan buruk bagi kita. Tapi ingat intinya, sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia, sebaik-baiknya setan adalah seburuk-buruknya manusia, karena Allah menciptakan manusia derajat lebih tinggi dari setan dan jin. Baik sahabat-sahabatku, para subscriber sekalian, ini tanggapan saya mengenai video settingan dari pemberantasan dukun. Jadi intinya 80% adalah settingan dan 20% ada real. Dan ini adalah memang real kisahnya ini. Ini memang real dari kalau dibilang Indonesia ini seperti ini. Mereka lebih percaya sama hal-hal yang dukun. Lebih percaya sama
setan-setan seperti itu dan tidak percaya dengan, kalau dibilang, yang berbau tentang agama gitu, berbau tentang ahli agama. Mereka lebih percaya kalau misalkan ini anaknya sakit, datang aja ke dukun ini gitu. Nanti bersekutu dengan jin. Dia tidak mau gitu datang ini kepada ustadz ini, bertanya ke ustadz, tidak mau. Kebanyakan seperti itu. Soalnya di kampung saya memang seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabatku sekalian, ayahanda ibundaku sekalian, video saya ini bisa menjadi motivasi lah intinya. Ini yang saya ceritakan adalah pengalaman dari saya, karena dulu saya juga tidak percaya sama seperti itu, namun saya sudah merasakan sendiri, sudah membuktikannya itu sendiri. Tapi tergantung sahabat-sahabatku sekalian, netizenku sekalian, mau percaya atau tidaknya. Intinya jadikan hiburan itu sebagai hal yang bisa merubah kita untuk menjadi lebih baik. Undur ila maqala wala tandur ila mangqala, jangan sampai menyampaikan tapi lihat isi dari yang disampaikan. Baik, jangan lupa sekali lagi terus bantu channel Mas Rey, jangan lupa di-share, jangan lupa di-subscribe. Mudah-mudahan Mas Rey bisa menjadi lebih baik, lebih baik. Dan insya Allah Mas Rey akan buat video-video yang lebih baik dan lebih baik insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan bacaan bagi kita semua. Sama sekali lagi jangan lupa mohon doa buat Mas Rey dan juga buat kameramen. Mudah-mudahan kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.